Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ganda Febri Kurniawan MPD selaku dosen pengampu mata kuliah perencanaan pembelajaran sejarah. Sebelumnya perkenalkan saya Julia Zara Firdausi Diana dengan NIM akhir 05 dan juga Dan saya Titik Prastiawati dengan NIM akhir 031. di sini kelompok kami akan menjelaskan mengenai hasil observasi di SMA Islam Sultan Agung 1 Semarang. Selanjutnya yaitu terdapat 15 pembahasan yang di sini akan kami jelaskan, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama yaitu gambaran umum di SMA Islam Sultan Agung 1 Semarang. Nah, SMA Islam Sultan Agung 1 Semarang ini merupakan sekolah swasta menengah atas yang berada di Kota Semarang. Sekolah ini beralamat di Jalan Mataram nomor 657, Wonodri, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, Jawa Tengah. SMA Islam Sultan Agung 1 Semarang ini merupakan sekolah swasta yang mengedepankan pendidikan dan juga ajaran Islam yang didasari dengan dakwah Islamnya. Mulai tahun ajaran 2023-2024, SMA Islam Sultan Agung 1 ini menggunakan kurikulum merdeka. Selain mengajarkan pelajaran umum seperti fisika, biologi, kimia, sekolah ini juga mengajarkan pelajaran agama seperti baca tulis Al-Quran, fikih, Al-Quran hadis, sejarah, kebudayaan Islam, dan juga akidah akhlak. Selain itu, SMA Islam Sultan Agung ini mempunyai beberapa keunggulan. Salah satunya yaitu karakter budaya sekolah Islam yang ditekankan seperti sholat jamaah, tadarus, dan juga mewujudkan cita-cita melalui sedekah pagi. Selain itu, sekolah ini juga mempunyai prestasi yang baik di tingkat kota maupun internasional. Yang terakhir, SMA Islam Sultan Agung 1 ini menerapkan manajemen lembaga berkarakter dan sistemik. Selanjutnya, Selanjutnya yaitu karakteristik sekolah yang akan dijelaskan oleh Mbak Titi. Sebelumnya, terima kasih Nana atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai karakteristik sekolah. Di SMA Islam Sultan Agung 1 Semarang ini memiliki karakteristik yang membedakan dari sekolah lainnya. Pertama, sekolah ini menonjolkan karakter budaya Islam dalam kegiatan sehari-hari, seperti sholat berjamaah, tadarus, dan menjemput impian melalui sedekah pagi. Pendekatan ini mencerminkan komitmen sekolah dalam membentuk siswa yang memiliki kesadaran agama dan moral yang kuat. Kedua, SMA ini juga dikenal karena prestasinya yang baik, baik di tingkat kota maupun internasional. Hal ini menunjukkan dedikasi siswa dan staf pengajar dalam mencapai standar keunggulan pendidikan. Lalu SMA Islam Sultan Agung Semarang satu ini menerapkan manajemen lembaga berkarakter dan sistematik atau MLBS. Pendekatan manajemen ini memungkinkan sekolah untuk menjalankan operasinya secara efisien sambil mempertahankan nilai-nilai karakter yang dijunjung tinggi. Dengan karakteristik ini, SMA Islam Sultan Agung 1 Semarang membuktikan dirinya sebagai lembaga pendidikan yang tidak hanya unggul dalam prestasi akademis, tetapi juga memperlihatkan aspek keagamaan, moral, dan manajerial yang holistik. Selanjutnya saya kembalikan ke Nana. Baik, selanjutnya yaitu profil guru sejarah. Di sini kelompok kami mewawancarai guru sejarah di SMA Islam Sultan Agung 1 Semarang yang bernama Bapak Rizaldi Danang Adi Saputra SPD yang bertempat tempat tanggal lahirnya di Jepara 16 Mei 1997. Kemudian selanjutnya yaitu karakteristik peserta didik. Karakter peserta didik merupakan suatu perilaku atau kemampuan yang dimiliki peserta didik yang dipengaruhi oleh lingkungan mereka, di mana perilaku ini yang akan menentukan dirinya sendiri dalam mencapai cita-cita mereka. Nah, menurut Pak Danang, karakteristik peserta didik di SMA Islam Sultan Agung 1 Semarang ini, jika ditinjau dari bagaimana cara mereka memahami materi pembelajarannya, karakteristiknya sangat bervariasi. Ada beberapa anak dalam kegiatan pembelajaran secara langsung dapat memahami materi yang disampaikan oleh guru.
Namun ada juga yang perlu mengulang kembali materi yang disampaikan baru dapat memahami isi materi tersebut. Hal ini merupakan suatu hal yang wajar dalam sebuah proses pembelajaran. Untuk mengatasi masalah seperti ini, biasanya Pak Danang melakukan refleksi sebelum mengakhiri pembelajaran. Selain itu, beliau juga seringkali menanyakan materi yang telah dibahas. Serta Pak Danang juga mengalokasikan waktu belajar khusus bagi peserta didik yang memiliki hambatan dalam memahami materi pembelajaran. Kemudian, Kemudian, strategi guru dalam merumuskan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran merupakan pencapaian yang ingin dicapai dari proses interaksi antara peserta didik, pendidik, dan sumber belajar dalam lingkungan pembelajaran. Ini mencakup pemerolehan pengetahuan, penguasaan keterampilan, pembentukan tabiat, sikap, dan kepercayaan yang diharapkan menjadi dalam satu relatif dalam satu waktu relatif yang singkat sesuai dengan misi pembelajaran yang telah ditetapkan. Nah, berdasarkan observasi dan wawancara yang telah kami lakukan, tujuan pembelajaran yang digunakan Pak Danang biasanya ini merujuk pada aturan pemerintah yang diatur oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang mengatur mengenai kurikulum dengan mencakup poin-poin tujuan pembelajaran. Prosesnya dimulai dengan menyusun tujuan pembelajaran dalam bentuk silabus yang kemudian disusun menjadi modul untuk digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini bertumbuh pada rencana pembelajaran di kelas yang telah direncanakan dan modul-modul tersebut menjadi alat bantu untuk mencapai tujuan tersebut. kemudian selanjutnya yaitu strategi guru dalam menentukan dan mengembangkan materi ajar. Nah, strategi guru dalam menentukan dan mengembangkan materi ajar yang efektif dalam pembelajaran sejarah merupakan suatu hal yang penting untuk menciptakan pengalaman belajar yang menarik dan juga bermakna bagi siswa. Guru juga perlu memahami dengan baik kurikulum yang berlaku dan juga menyesuaikan materi ajar dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang telah ditetapkan. Selain itu, guru juga dapat memanfaatkan berbagai sumber belajar seperti buku teks, materi maupun video pembelajaran dan juga materi yang terdapat di internet seperti jurnal maupun artikel. Nah, di sini menurut Bapak Danang dalam menentukan dan juga mengembangkan plan ajar ini, beliau mengikuti rapat MGMP yaitu Musyawarah Guru Mata Pelajaran. Selain itu, menurut Pak Danang, beliau juga menerangkan, menjelaskan kepada siswa, misalnya menjelaskan mengenai tokoh-tokoh maupun peristiwa bersejarah. Kemudian juga dikembangkan secara fleksibel. Fleksibel di sini dalam artian disesuaikan dengan peristiwa masa sekarang yang lebih tren, yang masih hangat pada hari ini. Kemudian selanjutnya yaitu strategi guru dalam memilih model pembelajaran yang relevan dengan materi di RPP atau modul ajar. Memilih model pembelajaran yang relevan dengan materi yang disajikan dalam RPP maupun modul ajar merupakan suatu langkah penting dalam memastikan efektivitas pembelajaran sejarah. Salah satunya yaitu dalam memilih model pembelajaran yang sesuai dengan materi di RPP maupun modul ajar. Selain itu, guru juga harus paham dalam menentukan tujuan pembelajaran supaya apa? Supaya pembelajaran itu sesuai dengan apa yang telah ditentukan dengan memilih model pembelajaran yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang akan digunakan oleh guru tersebut. Nah, di sini strategi Bapak Danang sebagai guru mata pelajaran di SMA Islam Sultan Agung 1 Semarang dalam memilih model pembelajaran ini, beliau sering menggunakan materi ajar yang berbasis pada masalah atau kenyataan yang diangkat pada hari ini maupun disesuaikan dengan materi sejarah. Karena kadangkala peristiwa-peristiwa sejarah ini terurai. Selain itu juga, Pak Danang dalam pembelajaran sejarah ini menggunakan metode diskusi kelompok kemudian dipresentasikan. Akan tetapi strategi-strategi yang digunakan ini berbasis pada siswa. Sedangkan dalam model pembelajaran ini, Pak Danang menggunakan inquiry, kemudian menerapkan berbasis masalah dan juga yang satunya ini ada berbasis proyek sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Kemudian selanjutnya yaitu strategi guru dalam memilih pendekatan dan juga metode yang relevan dengan materi di RPP maupun modul ajar. Nah, di sini guru perlu memahami secara mendalam mengenai standar kurikulum dan juga kompetensi yang harus dicapai oleh siswa dalam pembelajaran sejarah. Ini juga membantu dalam menentukan pendekatan dan metode yang paling sesuai untuk mencapai tujuan pembelajaran.
Salah satunya dengan menentukan penggunaan berbagai pendekatan pembelajaran seperti pembelajaran aktif serta melibatkan penggunaan teknologi dalam menunjang pembelajaran di dalam kelas. Nah, dalam pembelajaran sejarah ini, Pak Danang menggunakan pendekatan dan juga metode inquiry dan juga metode diskusi. Yang di mana metode inquiry ini merupakan pendekatan yang mengacu pada proses di mana siswa ini memperoleh pengetahuan melalui eksplorasi, penyelidikan, dan juga eksperimen. Selain itu, Pak Danang juga menggunakan metode diskusi dalam pembelajaran sejarah dan kebanyakan Bapak Danang ini menggunakan metode pembelajaran yang berpusat pada siswa. Jadi, guru itu hanya sebagai fasilitator pembelajaran. Hal ini mendorong siswa untuk terlibat aktif dalam mengembangkan pemahamannya sendiri terhadap materi pembelajaran, sedangkan instruktur berperan dan sedangkan guru ini berperan sebagai fasilitator dan juga mentor dalam proses pembelajaran. Nah, selanjutnya yaitu Pak Danang juga menggunakan metode pembelajaran yang berbasis pada proyek yang diterapkan di SMA Islam Sultan Agung 1 Semarang. Selanjutnya mengenai strategi guru dalam memilih teknik dan taktik yang relevan dengan materi JRPP atau modul ajar. Memilih teknik dan taktik yang relevan dengan materi RPP atau modul ajar sangat penting karena hal itu dapat mempengaruhi efektivitas dan efisiensi pembelajaran. Selain itu, teknik dan taktik yang relevan dengan materi pembelajaran dapat membuat siswa lebih tertarik dan terlibat dalam proses pembelajaran. Ketika siswa merasa bahwa metode yang digunakan sesuai dengan materi yang diajarkan, maka mereka akan cenderung lebih bersemangat dan termotivasi untuk belajar. Nah, berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan terkait pemilihan teknik dan taktik yang sesuai dengan materi pembelajaran, Pak Danang ini menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Contohnya dengan mengadakan kunjungan ke tempat-tempat bersejarah, di mana hal ini memungkinkan siswa untuk memiliki pemahaman yang konkret tentang peristiwa sejarah. Selain itu, kegiatan ini juga memungkinkan siswa untuk membuat rekaman melalui pengalaman langsung yang mereka dapatkan. Selain itu, juga dapat memperkuat pemahaman mereka terhadap teori yang diajarkan dalam kelas. Dengan pendekatan ini, guru memastikan bahwa pembelajaran tidak hanya bersifat teoritis, tapi juga terkait dengan pengalaman nyata siswa, sehingga memperkaya pemahaman mereka tentang materi pembelajaran. Kemudian selanjutnya yaitu strategi guru dalam memilih sumber belajar yang relevan dengan di materi ajar RPP maupun RPP. Nah, sebagai seorang guru, dalam memilih sumber belajar yang relevan dengan materi dalam RPP atau modul ajar merupakan suatu langkah penting untuk mendukung proses pembelajaran yang efektif. Nah, sumber belajar ini merupakan salah satu alat bantu pembelajaran dalam meningkatkan proses pendidikan. Sumber belajar juga sangat beragam, termasuk buku teks, artikel, jurnal, sumber internet, video pembelajaran, dan juga masih banyak lagi. Nah, hal ini penting bagi guru untuk memilih sumber belajar yang selaras dengan tujuan pembelajaran, kebutuhan siswa, dan juga metode pengajaran yang digunakan. Dengan memanfaatkan berbagai sumber belajar ini, guru juga dapat menciptakan pengalaman belajar yang lebih menarik dan juga menyenangkan bagi siswa. Nah, setelah melakukan wawancara di SMA Islam Sultan Agung 1 Semarang, menurut Pak Danang ini dalam menentukan sumber belajar yang relevan dengan di materi RPP maupun modul ajar, bagi guru pentingnya mengikuti MGMP, yaitu musyawarah guru mata pelajaran yang dilakukan secara rutin, yaitu 1 kali maupun 2 kali, yang dimana dalam MGMP ini membahas atau mendiskusikan mengenai bagaimana peningkatan kualitas dalam pembelajaran. Nah, di SMA Islam Sultan Agung 1 Semarang ini, Pak Danang juga menggunakan sumber belajar, yaitu ada modul ajar dari MGMP dan juga sumber belajar dari internet, jurnal, maupun artikel. Nah, Pak Danang juga melakukan kajian ke lapangan, tempat yang bersejarah untuk menambah wawasan peserta didik. Kemudian selanjutnya yaitu Selanjutnya mengenai strategi guru dalam memilih media yang relevan dengan materi di RPP atau modul ajar.
Berdasarkan hasil wawancara, Pak Danang menyatakan bahwa media pembelajaran yang relevan dengan materi yang akan dipelajari oleh peserta didik. Ia mempertimbangkan bahwa pemilihan media tidak hanya didasarkan pada materi pembelajaran saja, tetapi juga disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan belajar siswa. Mengingat setiap peserta didik yang memiliki karakteristik dan kebutuhan belajar yang berbeda. Ini berarti Pak Danang telah mengidentifikasi media yang tidak hanya cocok dengan isi pelajaran saja, tetapi juga mengakomodasi gaya belajar, minat, dan kebutuhan individu dari setiap siswa dalam kelasnya. Selain itu, ia juga mengatakan bahwa dalam menggunakan media pembelajaran yang bervariatif, yang disesuaikan dengan materi pembelajaran, dan menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dengan menggunakan media pembelajaran. Hal ini dapat menarik siswa, sehingga siswa pun akan merasa senang ketika guru mengajar menggunakan media yang sesuai dengan materi yang diajarkannya. Lalu selanjutnya, Kemudian selanjutnya yaitu strategi guru dalam mengintegrasikan TPACK dalam RPP atau modul ajar. TPK-ACK ini merupakan singkatan dari Teknologi, Pedagogi, and Content Knowledge, yang merupakan konsep yang merujuk pada kerangka kerja yang digunakan untuk memahami pengetahuan yang diperlukan oleh seorang guru untuk mengintegrasikan teknologi secara efektif dalam pengajaran dan juga pembelajaran. Nah, TPACK ini terdiri dari pengetahuan mengenai teknologi pengetahuan tentang alat dan juga teknologi yang tersedia serta cara menggunakannya secara efektif dalam konteks pendidikan. Kemudian mengenai pedagogi untuk memahami strategi belajar mengajar yang efektif termasuk bagaimana merancang pembelajaran yang menarik, efektif, dan juga efisien. Dan yang terakhir ini pengetahuan tentang konten dalam artian pengetahuan ini mengenai materi pembelajaran yang diajarkan, termasuk pemahaman konsep, prinsip, dan juga teori yang relevan dalam materi pelajaran. Kemudian strategi yang dilakukan Pak Danang dalam mengintegrasikan TPACK di RPP atau modul ajar pada SMA Islam Sultan Agung 1 Semarang, yaitu dengan modul ajar yang digunakan pada saat pembelajaran. Kemudian dengan menggunakan teknologi sebagai pedoman dalam mencari sumber pembelajaran dengan menampilkan video atau materi dari YouTube maupun artikel atau jurnal. Kemudian pengetahuan konten juga diterapkan oleh Bapak Danang dalam mencapai sebuah pembelajaran yang menyenangkan dan efektif di dalam kelas. Selanjutnya yaitu asesmen pembelajaran. Nah, di sini asesmen pembelajaran ini merupakan proses pengumpulan dan analisis data mengenai kemampuan siswa dalam memahami dan juga menerapkan materi pembelajaran. Tujuan utama dari asesmen pembelajaran ini adalah untuk menilai pemahaman siswa terhadap materi, kemampuan siswa dalam menerapkan konsep yang telah dipelajari, dan juga memberikan umpan balik yang berguna supaya siswa ini dapat meningkatkan prestasi kerjanya. Nah, kemudian penilaian pembelajaran ini memberikan data yang relevan kepada siswa untuk melihat sejauh mana pemahaman mereka terhadap materi yang bagaimana mereka dapat meningkatkan pemahamannya atau yang mereka pahami. Nah, setelah melakukan wawancara di SMA Islam Sultan Agung 1 Semarang, asesmen pembelajaran Pak Danang ini memakai dua asesmen, yaitu asesmen kurikulum merdeka formatif dan juga sumatif. Asesmen formatif ini merupakan asesmen yang dilakukan selama proses pembelajaran untuk mengukur pemahaman siswa dan memberikan umpan balik yang dapat membantu siswa dalam meningkatkan kinerja maupun prestasi mereka. Sedangkan asesmen sumatif ini yaitu asesmen sumatif yang dilakukan pada akhir suatu periode pembelajaran, misalnya ujian akhir semester atau akhir tahun untuk mengevaluasi pemahaman siswa terhadap materi pelajaran secara keseluruhan. Menurut Pak Danang ini, asesmen formatif ini bergantung pada karakteristik anak yang nantinya akan dikelompokkan dalam satu pembelajaran. Selanjutnya mengenai akurasi atau ketepatan implementasi RPP atau modul ajar yang telah disusun. Menurut Kunandar mengungkapkan bahwa RPP memiliki peran sebagai panduan bagi guru dalam menyelenggarakan pembelajaran agar berlangsung secara terarah, efisien, dan efektif. RPP dianggap sebagai skenario yang membantu proses pembelajaran,
sehingga seharusnya memiliki fleksibilitas yang memungkinkan guru untuk menyesuaikan dengan respons siswa secara real time selama proses pembelajaran berlangsung. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, Pak Danang menyatakan bahwa dalam pengimplementasian RPP atau modul ajar kurang lebih telah mencapai 90%. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi RPP atau modul ajar telah berjalan dengan baik dan hampir mencapai keseluruhan tujuan yang direncanakan. Dengan tingkat pencapaian sebesar itu, dapat diasumsikan bahwa proses pembelajaran tidak telah berjalan sesuai dengan rencana yang telah disusun, dan upaya untuk memastikan konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran telah berhasil dilakukan. Selanjutnya, mengenai kelebihan dan kekurangan proses perencanaan pembelajaran yang dilakukan oleh guru, analisis dengan SWOT strengths, weakness, opportunities, dan threats. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, kelebihan yang dialami Pak Danang dalam proses perencanaan pembelajaran adalah penggunaan modul sebagai bahan ajar siswa dalam pembelajaran sejarah adalah kemampuan untuk mengaitkan peristiwa sejarah yang terjadi di masa lampau dengan peristiwa yang terjadi di masa kini. Dengan menggunakan modul, guru dapat merencanakan materi pembelajaran yang relevan dan aktual, memungkinkan siswa untuk memahami bagaimana peristiwa-peristiwa masa lampau memiliki dampak dan relevansi terhadap kondisi dan keadaan saat ini. Hal ini membantu siswa untuk memahami konteks sejarah secara lebih mendalam dan mengaitkannya dengan realitas yang mereka alami. Namun, kekurangan yang sering dialami oleh Pak Danang dalam pembelajaran sejarah adalah kurangnya literasi membaca oleh siswa. Banyak siswa mengalami kesulitan dalam membaca teks sejarah yang kompleks dan memahami konteksnya dengan baik. Terlebih lagi, banyak dari mereka memiliki perspektif bahwa pembelajaran sejarah itu membosankan, sehingga mereka cenderung kurang bersemangat dalam mempelajarinya. Hal ini dapat menghambat pemahaman mereka terhadap materi sejarah yang disajikan melalui modul. Maka dari itu, diperlukan pendekatan yang lebih kreatif dan interaktif dalam penggunaan modul sebagai bahan ajar sejarah untuk mengatasi kekurangan tersebut. Guru dapat menggabungkan berbagai metode pembelajaran yang melibatkan diskusi, permainan peran, visualisasi, dan teknologi untuk meningkatkan minat dan pemahaman siswa terhadap materi sejarah yang diajarkan. Dengan demikian, penggunaan modul dalam pembelajaran sejarah dapat menjadi lebih efektif dan menarik bagi siswa. Jika dianalisis melalui SWOT, perencanaan pembelajaran sejarah ini memiliki kekuatan bahwa dapat mengaitkan peristiwa sejarah dengan masa kini dan dapat meningkatkan relevansi pembelajaran. Lalu kelemahannya yaitu literasi membaca yang sangat rendah dapat menghambat pemahaman siswa. Yang kedua, perspektif bahwa pembelajaran sejarah membosankan dapat mengurangi motivasi dan keterlibatan siswa. Lalu peluangnya yaitu untuk mengembangkan strategi pembelajaran yang lebih menarik dan interaktif untuk meningkatkan minat siswa terhadap pembelajaran sejarah. Lalu ancamannya yaitu resiko kehilangan minat belajar siswa dan kegagalan dalam memahami pentingnya pembelajaran sejarah yang dapat berdampak pada pemahaman mereka terhadap konteks sosial dan budaya. Selanjutnya, Selanjutnya yaitu kesimpulan. Di sini saya akan membacakan kesimpulan hasil dari observasi. Nah, berdasarkan laporan observasi perencanaan pembelajaran sejarah di SMA Islam Sultan Agung I Semarang, disimpulkan bahwa Pak Danang sebagai pengajar secara aktif berupaya meningkatkan kualitas pembelajaran dengan memperhitungkan berbagai aspek yang relevan. Nah, dalam perencanaan pembelajaran ini, Pak Danang juga mempertimbangkan bagaimana karakteristik siswa dalam menggunakan teknologi sebagai alat bantu pembelajaran. Kemudian sesuai dan juga mengaitkannya dengan materi sejarah dengan isu-isu yang aktual. Strategi yang diterapkan oleh Pak Danang ini menunjukkan bahwa kesungguhan untuk menciptakan pembelajaran yang lebih interaktif dan menarik bagi siswa. Dengan memperhatikan aspek-aspek tersebut, pembelajaran sejarah di kelas Pak Danang menjadi lebih relevan, beragam, dan memperkuat pemahaman siswa mengenai materi sejarah serta yang ada hubungannya dengan konteks masa kini. Kemudian selanjutnya yaitu referensi. Berikut ini referensi yang kami pakai untuk pendukung
laporan hasil observasi. Selanjutnya yaitu dokumentasi hasil observasi foto bersama Pak Danang. Dan yang kedua ini ada lampiran modul ajar yang laporan hasil observasi kami. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.